Di episode kedua ini dibuka dengan Dohee dan Kwon yang baru terjatuh ke dalam laut. Ketika sampai di daratan, Kwon terkejut melihat tato salibnya sudah berpindah ke pergelangan tangan Dohee. Lalu setelah itu, Dohee pun jatuh pingsan. Ketika membuka mata, Dohee sudah berada di rumah sakit didampingi sang sekretaris. Dia pun terkejut melihat Kwon juga ada di sana dan menunjukkan sikap khawatir yang sangat manis. Ketika sekretaris Dohee keluar kamar untuk memanggil dokter, Kwon langsung berubah sikap. Kwon mengatakan bahwa tato salib di pergelangan tangan Dohee adalah miliknya. Namun Dohee tentu tidak percaya. Dia mengira tato tersebut dibuatnya saat ia sedang mabuk. Karena Kwon terus memegang tangan dan tak mau melepaskannya, Dohee hendak menampar pria tersebut. Namun Kwon bisa menghentikan tangan Dohee dengan kekuatannya. Lucunya saat Kwon melepaskan tangan Dohee, kekuatannya langsung hilang. Alhasil, tangan Dohee yang awalnya tertahan langsung menampar pipi Kwon dengan sangat keras. Melihat itu, Kwon mengkonfirmasi bahwa tato dan kekuatannya dicuri oleh Dohee. Setelah itu, Kwon kembali ke kantornya di Yayasan Sunwol dan menemui Pak Bokyu yang tengah membaca buku kuno soal iblis. Dalam buku tersebut, tertulis bahwa iblis yang gagal membuat perjanjian baru dengan manusia atau memanen jiwa sesuai batas waktu tertentu akan musnah terbakar. Meski Kwon mencoba untuk menyembunyikan kondisinya, Bokyu berhasil tahu bahwa iblis tersebut sudah kehilangan kekuatannya. Kwon kemudian pergi untuk memanen jiwa seorang atlet gulat yang sudah membuat perjanjian dengannya. Tapi karena tidak memiliki kekuatan lagi, Kwon hampir saja dihajar sejumlah atlet gulat yang lain. Sadar akan hal itu, Kwon akhirnya memilih kabur dan gagal melakukan tugasnya. Sementara itu di tempat lain, Dohee dibuat pusing dengan kerugian yang dialami perusahaannya pasca kemunculan artikel negatif dari kakak angkatnya, yaitu Noh Soo-an. Ia kemudian pergi ke rumah sakit menjemput Ju Chon-sok, neneknya alias Madam Ju. Setelah itu, Dohee kemudian mengantarkan Madam Ju pulang. Ketika mereka mengobrol di taman, Ju Sok-hun datang menyerahkan laporan perusahaan kepada Madam Ju. Saat Dohee hendak kembali ke kantor, Sok-hun berpura-pura tidak membawa mobil. Ia lantas menumpang mobil Dohee dan tampak sangat terkejut ketika mendengar CEO cantik tersebut sempat pergi kencan buta dengan seorang pria. Sesampainya di kantor, Dohee langsung menyusun rencana untuk mengatasi kerugian di perusahaannya. Ia menyadari jika pantas perusahaan mereka merugi karena para karyawan hanya main-main. Selain itu, Soo-an lebih dihargai dibandingkan dirinya. Dohee kemudian menemui Soo-an yang merilis artikel negatif tentang perusahaannya. Ia pun pergi ke sana bukannya tanpa senjata. Dohee balik mengancam akan merilis foto perselingkuhan Soo-an ke publik. Jika tak mau foto tersebut dirilis, Soo-an harus membereskan masalah dan mengembalikan nama baik perusahaan Dohee. Sementara itu di tempat lain, Madam Ju menjalani pengakuan dosa. Diperlihatkan kilas balik yang menunjukkan Madam Ju berada di depan sebuah mobil yang terbakar. Mobil itu lantas meledak dan membuat Madam Ju terpental hingga kakinya terluka dan pincang hingga sekarang. Sementara itu, Kwon mengajak Dohee bertemu dengan alasan kondisinya yang tidak baik-baik saja pasca terjatuh ke laut. Dohee lantas meminta Kwon menemuinya di sebuah pusat perbelanjaan. Dan ketika bertemu, Kwon meminta Dohee untuk membantunya sembuh dari sejumlah gejala penyakit. Meskipun sempat bingung, Dohee pun setuju untuk menemani Kwon menghabiskan waktu. Setelah itu di dalam mobil, Kwon memegang tangan Dohee dan memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Ia pun pergi ke tempat atlet gulat yang membuat perjanjian dengannya. Dari dalam mobil, Kwon mengambil nyawa atlet tersebut dan membuatnya meninggal dunia. Setelah itu, Kwon mengajak Dohee berjalan-jalan di pinggir sungai. Ia kembali memegang tangan Dohee dan menariknya masuk ke dalam sungai. Maksud Kwon di sini, ia berusaha mengembalikan tato dan kekuatannya di dalam air. Namun hal itu tidak berhasil. Setelah berhasil berenang ke permukaan, tentu saja Dohee mengamuk dan langsung pergi meninggalkan Kwon. Ia sama sekali tidak peduli jika keadaannya basah kuyup. Dohee memilih pulang naik taksi. Di tempat lain, pria yang sebelumnya menyerang Dohee tampak memasukkan ponsel milik Cha Tae-jun ke sebuah loker umum.
Diketahui pria itu telah membunuh Taejun sebelum pergi menyerang Do-hee. Ponsel Taejun tersebut kemudian diambil seorang pria lain yang tak ditampakkan wajahnya. Kabar kematian Taejun lantas diberitakan oleh media. Do-hee yang tengah menyeberang jalan pun melihat berita tersebut di Videotron. Ia teringat sebelumnya Do-hee sempat dihubungi Taejun dan ditawari informasi yang bisa membuatnya menjadi pemimpin Mirai Group. Saat Do-hee termenung melihat berita tersebut, seorang pengendara motor datang dan menyiramkan air keras ke arahnya. Kwon tiba-tiba muncul dan melindungi Do-hee dari siraman air keras tersebut. Kwon baik-baik saja karena menggunakan kekuatannya sembari memegang tangan Do-hee. Nah, gimana? Romantis kan? Jika kalian suka dengan serial drama ini, jangan lupa berikan like, share, comment, and subscribe ya, agar admin juga lebih semangat untuk menguploadnya. Terima kasih sudah menonton.